Salah hamba apa kok disuruh minggat dan dihajar? Tanya Nah sambil menangis dan ia mencoba merangkak. Sikap Mbah Danu sekaligus berubah. Aku bukannya berbicara kepadamu, Nah, katanya dengan suara mineur yang lembut. Aku mengusir setan-setan di dalam badanmu. Sebagai pengeras perkataan yang terakhir, ia tegak sekali lagi, serta memukulkan sapu lidi itu sedemikian kerasnya ke badan Nah. Sehingga si sakit rebah ke lantai dan mengerang. Peluhnya bercucuran dan menguyupkan pakaiannya. Hah, hampir modar engkau sekarang. Seru Mbah Danu dengan ganas sambil melangkah maju dan menginjak tubuh Nah dengan kedua kakinya. Selama 5 menit, ia mondar-mandir di atas badan Nah sampai nafasi sakit seperti ububan pandai besi bunyinya. Kedua lengannya diacung-acungkan untuk mempertahankan keseimbangan. Gerak-geriknya persis seperti Betari Durga yang menari di atas mayat manusia. Setelah sudah, ia menelentangkan badan Nah yang keringatnya membuat lantai mengkilat basah dan mukanya kini merah padam. Mbah Danu berdiri dan memberi isyarat supaya para penonton yang tak berkepentingan mengundurkan diri. Pintu ditutup dan ia kembali pada pasiennya. Dengan gerakan-gerakan tangkas pakaian si sakit dibukanya dan kemudian seperti orang kegila-gilaan, ia meremas-remas seluruh badan Nah sambil menggelitik si sakit pada tempat-tempat yang penuh rasa geli. Dan mula-mula, Nah menggelepar-gelepar. Akhirnya kegelian seperti perawan yang sehat. 1/4 jam Mbah Danu meraba-raba tubuh pasiennya, kemudian ia melepaskannya dan tegak pada lututnya. Setan-setan sudah lari dari badanmu, Nah, katanya tenang. Engkau telah sembuh. Dan di hadapan mata hadirin, Nah yang tadi sudah seperti setengah mati, duduk bersandar pada dinding dan tersenyum seperti orang bangun tidur. Tidurlah saja dulu sampai besok, kata Mbah Danu lebih jauh sambil membaringkan dan menyelimuti Nah dengan penuh kasih sayang. Sebentar ia memijit-mijit kepala Nah, kemudian memercikkan ludah sedikit dari mulutnya pada dahi si sakit. Setelah itu, ia berdiri dan keluar untuk meminum kopinya. Prabawa Mbah Danu di rumah Pak Jaksa yang jadi sebagian prabawanya ke daerah yang terentang dari Kudus sampai Tuban, dari Bonang sampai ke Randu Blatung, mengalami tantangan ketika Mr. Salyo Kunto, salah seorang menantu Pak Jaksa bersama istrinya mengunjungi mertuanya. Beberapa hari sesudah kedatangannya, Nyonya Salyo sakit kepala dan pegal-pegal tubuhnya. Bu Jaksa, sesuai dengan tradisi, segera menyuruh panggil Mbah Danu. Oh, ada sedikit angin jahat bersarang di dalam Raden Ayu, kata Mbah Danu setelah mendengarkan gejala-gejala penyakit dari mulut Nyonya Salyo sendiri. Coba buka baju saja, akan saya usir. Dan Mbah Danu mulai berpraktek. Pertama kali ibu jarinya kedua-duanya ditekankannya ke dalam daging perut Nyonya Salyo, sehingga terbenam sama sekali dan si pasien mencetuskan bunyi yang sukar dilukiskan. Kemudian perut Nyonya Salyo ditekankannya dengan kedua telapak tangannya sehingga angin keluar dari bawah dengan bunyi meletup. Setelah itu, punggung dan tengkuk mendapat giliran. Dan dengan lega, Nyonya Salyo bersendawa. Kemudian Mbah Danu melakukan kombinasi kedua pijetan itu, sehingga angin berlomba-lomba keluar dari atas dan dari bawah dengan berletusan. Justru ketika itu, Mr. Salyo masuk ke kamar dari jalan-jalan ke tepi pantai. Dengan keras, Mbah Danu diperintahkannya keluar dari kamar, seperti Mbah Danu mengusir setan-setan dari tubuh-tubuh orang sakit. Kemudian istrinya dimarahinya. Engkau tahu bukan, bahwa pijatan itu bisa merusakkan rahimmu? Sebagai akibat insiden itu, Mbah Danu tak diizinkan menginjak lantai rumah itu kalau menantu akademikus Pak Jaksa itu datang. Suatu kekalahan bagi Mbah Danu. Untung hal itu terjadi paling kerap hanya 2 kali dalam setahun. Pada waktu-waktu lainnya, kedaulatan Mbah Danu tetap utuh. Clash kedua antara Mbah Danu dengan Mr. Salyo, meskipun tak langsung berhadap-hadapan,
terjadi ketika Mbok Rah, pelayan Pak Jaksa yang setengah umur, sakit keras justru ketika menantu Pak Jaksa yang berpendidikan tinggi itu berkunjung ke Rembang. Pak Jaksa dan Bu Jaksa tanpa pikir panjang segera menyuruh panggil Mbah Danu ketika Mbok Rah sudah mulai mengigau. Sedangkan Mr. Salyo dengan penuh pertimbangan meminta datang Dr. Umar Khattab. Sangat kebetulan, Dr. Umar Khattab lebih awal datangnya daripada Mbah Danu yang tidak punya mobil. Sehingga yang beraksi tangan stetoskop Dr. Umar, bukan tangan dan air ludah Mbah Danu. Malaria. Diagnosa Dr. Umar Khattab di kamar Mbok Rah yang gelap. Ia memberi resep kinine yang pada masa itu satu-satunya obat yang mujarab untuk malaria. Setelah memberi petunjuk-petunjuk lain tentang makan dan ruatan si sakit, Pak Dokter pulang.